Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Anita Putri Mandaya dengan NIM 20210501011019 dan dua teman saya lainnya yaitu Azizah Aulia Wulandari dan Noviana. Kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam. Baiklah, mungkin langsung saja pada pembahasan pertama yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal merupakan program penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstimulasi keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan bagaimana kebijakan pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai maqasid syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Selain itu, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan atau penerimaan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Landasan hukum kebijakan fiskal terdapat salah satunya pada Quran Surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, pada hari Al-Furqan atau pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, Azizah Aulia Wulandari. Baik, materi kedua yaitu pengertian dan fungsi zakat menurut terminologi syariah. Zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk sekelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti zakat adalah kewajiban yang atas harta yang bersifat mengikat. Anjuran kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim balik atau belum berakal atau gila ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahikin yang terangkum dalam 8 nasab. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun atau haul untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain-lain. Ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehannya untuk rikas, dan ketika bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id, itu antara zakat fitrah. Islam telah mengajarkan hal ini kepada umat muslim untuk melaksanakan amal zakat. Islam memandang bahwa kewajiban zakat kepada mereka yang kaya. Peran ganda zakat dalam mengikat akan keadilan distribusi pendapat. Yang pertama, zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapat yang setiap konsumsi oleh segmen orang kaya atau musaki. Oleh karena itu, mengimplementasikan zakat diharapkan untuk mampu mengeramkan tingkat konsumsi orang kaya hingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini dapat zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau musaki. Oleh karena itu, mengimplementasikan zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini akan
Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya. Al-Quran telah menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah zakat itu harus menerima dalam bentuk uang, barang konsumsi, atau modal kerja. Hal ini menimbulkan pemikiran para ekonomi sehingga melahirkan ide agar memberikan dampak yang C. Zakat dan ekonomi makro. Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan menjadi 3 golongan. Pertama, golongan masyarakat muzaki, yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. Kedua, golongan masyarakat non-muzaki yaitu golongan yang bukan menerima ataupun membayar zakat. Ketiga, golongan masyarakat mustahik, yaitu golongan masyarakat penerima zakat pada model konsumsi. Golongan mustahik konsumsi sepenuhnya atau sebagian bersumber dari zakat. Disinilah fungsi pertama dari negara Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal institusi negara yang bernama Baitul Mal dalam konsep ekonomi Islam, yang memiliki tugas pelaksanaan fungsi negara tertentu dengan mengambil kekayaan dari kelompok muzaki untuk dibagi kepada kelompok mustahik. Kebutuhan hidup minimal, maka seluruh masyarakat Islam diharapkan agar menjalankan secara leluasa segala kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa perlu ada hambatan-hambatan yang perlu mereka mungkin memang di luar kemampuannya. Zakat kemungkinan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal menggunakan akumulasi dana zakat. Bahkan mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh positif pada perekonomian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kemandirian negara yang tergantung dari kemampuan pemerintahnya untuk mengumpulkan pemasukan yang diperlukan dan mendistribusikannya untuk kebutuhan bersama. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan hal tersebut, karena kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam pemikiran Islam, menurut An-Nabah, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap perekonomian yang diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Menurut Majid mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah Islam menggunakan 2 kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah. Menurut Kaf, tahun 1995, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada fakir dan miskin. Kemudian Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa tujuan dari zakat adalah yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin. Yang kedua, membantu memecahkan masalah para garimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga itu membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang keempat, menghasilkan sifat kikir para pemilik harta.